Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang krisis ekologi global dalam perspektif Islam. Dunia kita kini tengah menghadapi krisis besar, krisis ekologi. Alam rusak, cuaca tak menentu, dan bencana datang silih berganti. Namun, di balik semua itu, Islam sebenarnya telah lama memberikan panduan bagaimana manusia seharusnya bersikap terhadap alam. Alam bukan sekadar sumber daya, tetapi amanah yang harus dijaga. Krisis lingkungan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan teologis dan moral. Keserakahan manusia yang tak terkendali membuat bumi kehilangan keseimbangannya. Ekologi berasal dari kata Yunani oikos, rumah, dan logos, ilmu. Artinya, ilmu tentang rumah kehidupan. Dalam Islam, manusia dan alam adalah satu kesatuan ekosistem yang saling bergantung. Setiap ciptaan Allah memiliki fungsi dan peran. Ketika satu bagian rusak, keseimbangan seluruh kehidupan ikut terganggu. Pemanasan global, pencemaran udara, kebakaran hutan, hingga naiknya permukaan laut adalah akibat ulah manusia. Industrialisasi dan gaya hidup konsumtif menambah tekanan pada bumi. Firman Allah dalam QS Ar-Rum 41 menegaskan, telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia. Ayat ini adalah peringatan bahwa krisis ekologi sejatinya lahir dari krisis moral. Menurut penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan terjadi karena dosa dan pelanggaran manusia yang menyebabkan gangguan keseimbangan di darat dan laut. Kata fasad dalam ayat ini bermakna keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik secara fisik, jiwa, atau aspek lainnya. Kerusakan ini termasuk pencemaran, pengrusakan sumber daya, dan ketidakseimbangan lingkungan yang dapat teramati secara nyata. Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap surat Al-Qasas ayat 77 menekankan pentingnya keseimbangan hidup antara mengejar kebahagiaan akhirat dan memperhatikan hak serta kebutuhan duniawi. Ayat ini berisi nasihat agar manusia memanfaatkan anugerah Allah untuk meraih kebaikan di dunia dan akhirat, tanpa melupakan bagian hak mereka di dunia. Tafsir ini menegaskan konsep keseimbangan, tawazun antara urusan dunia dan akhirat, dengan sikap bertanggung jawab menjaga bumi dan sesama, serta menghindari perilaku destruktif yang merugikan. Etika lingkungan dalam Islam adalah bentuk tanggung jawab moral terhadap alam. Alam bukan milik manusia, tetapi titipan dari Allah untuk generasi mendatang. Ketika manusia memperlakukan bumi dengan kasih, ia sedang menunaikan amanah. Sebaliknya, ketika manusia merusak alam, sesungguhnya ia sedang mengkhianati titipan Allah. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah karunia Allah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan, bukan kehancuran. Islam menuntun agar iptek digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga kehidupan di bumi. Kemajuan teknologi tanpa etika hanya akan mempercepat kehancuran ekologis. Karena itu, kemajuan harus diimbangi dengan keimanan. Kerusakan alam bukan takdir, tetapi akibat perbuatan manusia. Allah mengingatkan agar kita kembali kepada jalan yang benar. Menjaga bumi berarti menjaga kehidupan. Mari jadikan iman sebagai dasar kesadaran ekologis. Bumi adalah rumah bersama, dan Islam mengajarkan, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.